Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. La hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Fa ya ayyuhat talaba fasl ats-tsalits rahimakumullah. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada hari ini insyaallah kita akan melanjutkan kembali pelajaran nahwu sharaf dalam kitab Yumu. Sebagaimana kita telah pelajari pada pertemuan lalu tentang hal dan tamyiz. Hal dan tamyiz itu sama dalam artian sama di sini dia adalah isim yang berkedudukan nasab dan juga merupakan tambahan. Akan tetapi yang membedakannya ialah hal itu menjelaskan keterangan keadaan. Sedangkan tamyiz dia menjelaskan tentang suatu hitungan atau jenis nisbah yang belum jelas. Ini kan keterangan, kalau hal itu keterangan keadaan yang belum jelas kadang orang itu penasaran dengan keadaan yang diomongkan Kemudian kalau tamyiz itu menjelaskan tentang hitungan atau nisbah, jenis daripada suatu benda yang dibicarakan Sekarang juga kita masih masuk dalam pembahasan yang isim yang dibaca nasab juga Di sini adalah masdar Masdar ialah kata keterangan cara penjelasan atau penjelasan. Adapun definisi lengkapnya ialah masdar adalah isim yang dibaca nasab yang terletak nomor 3 pada tasrif fi'il. Seperti daraba yadribu darban. Masdar sendiri terbagi menjadi 2 Tadi yang dorban itu adalah masdar karena terletak nomor 3 setelah tasrif fi'il. Masdar sendiri terbagi menjadi 2 yaitu masdar lafzi dan masdar ma'nawi. Jika lafaznya sesuai dengan lafaz fi'il maka disebut masdar lafzi. Contohnya qataltuhu qatlan. Jadi masih hurufnya itu masih sama dengan huruf fi'ilnya, tetap qaf, ta dan lam. Qatala qataltu jadi qatala dengan qatlan Akan tetapi jika sesuai dengan makna fi'ilnya bukan lafaznya maka disebut masdar ma'nawi seperti jalastu qu'udan, qumtu wuqufan Ini lafaznya berbeda akan tetapi maknanya sama maka disebut masdar ma'nawi. Contohnya jalastu qu'udan, jalastu aku duduk, qu'udan duduk maksudnya Qumtu uqufan, aku berdiri tegak, berdiri tegak. Berdiri juga artinya uquf itu Tapi berbeda katanya dengan jalasa. Di sini qa'ada qu'udan dengan jalasa itu kan beda Fiilnya beda tapi maknanya sama. Contoh yang lain, darabtu darbal amiri. Saya telah memukul seperti pukulannya amir
Amir itu ya pemimpin dalam negara Islam. Darabtu darbatain. Qumtu wuqufan, dengan baik. Jalastu qu'udan, saya sudah duduk dengan baik. Maka bisa dipahami ya, menurut musannif di sini masdar ya secara, berarti ini secara bentuknya ya, masdar itu dua. Ada masdar lafzi ya, ada masdar ma'nawi. Akan tetapi dalam kitab nahwu yang lain juga disebutkan ya, pembagian masdar itu ya ada masdar mim dan ada masdar ghairu mim ya. Yang mana masdar mim ada yang terbentuk dari fi'il madhi 3 huruf, ada yang terbentuk dari fi'il madhi 4 huruf. Kemudian untuk masdar ghairu mim itu terbagi lagi ya, ada masdar fi'li ya, ada masdar sinai ya, ada masdar sama'i ya. Ada beberapa bagian ya untuk masdar yang ghairu mim. Tapi di sini musannif mencukupkan dengan pembagian secara bentuknya saja, yaitu masdar terbagi menjadi dua, masdar lafzi dan masdar lafzi dan masdar ma'nawi. Gak apa-apa, kita akan cukupkan sesuai dengan yang musannif tuliskan ya. Adapun untuk tugas tulis ya, tugas tulis pertama kalian adalah latihan nomor 27. Tentukan isim masdar dari bacaan berikut dengan memberi garis bawah. Ya, sebagaimana yang telah kalian bersama ketahui ya, cara mengerjakan tugas tulis itu ya menulis dulu semua teksnya, kemudian digaris bawahi yang jawaban yang sesuai dengan yang diperintahkan. Di sini dari 9 teks saya minta hanya 5 teks saja yang kalian kerjakan. Nanti saya akan kirimkan fotonya ke grup ya, ke grup khusus tugas. Oke. Pembahasan berikutnya kita akan membahas tentang dzaraf. Ya, dzaraf itu adalah suatu keterangan waktu atau tempat. Ya, maka disebut dzaraf zaman dan dzaraf makan. Ya, oleh sebab itu ketika kita ya ingin menyatakan sesuatu keterangan ya tentang tempat, keterangan tentang waktu, maka kita perlu mengetahui ya pembagian ibaratnya apa saja isim dzaraf ya yang ada di dalam kaidah bahasa Arab. Apa saja kalimat atau kata yang ini termasuk isim dzaraf makan, ini termasuk dzaraf zaman. Kita akan membahas dulu yang pertama adalah dzaraf zaman. Dzaraf zaman merupakan isim zaman ya. Kata keterangan waktu ya, berarti yang menjelaskan tentang waktu kejadian. Yang dibaca nasab, ingat, ini semua dibaca nasab dengan mengira-ngira makna fi. Ya, jadi yang kita membahas dari kemarin itu ya semuanya dibaca nasab ya. Ya memang dari ibaratnya dari orang Arab memang seperti itu kaidahnya. Jadi kita tinggal ngikutin ya. Ketika ditanya alasannya ya tinggal nanti kok dibaca nasab ya tinggal nanti dilihat apakah dia maknanya ya, kita bahas lagi yang tentang hal itu ya dari yang kemarin bahasan. Apakah maknanya menjelaskan keterangan keadaan, kemudian ya berarti dimasuknya hal. Kemudian apakah dia menjelaskan tentang ya hitungan yang belum jelas ataupun jenis atau nisbah yang belum jelas, maka disebut tamyiz. Ini nasab semua nih ya. Kemudian apakah dia menjelaskan tentang
Yang di sini nih ya, tentang tempat atau waktu, ya, waktu kejadian, tempat kejadian atau waktu kejadian, maka disebut zaraf, ya. Adapun zaraf zaman merupakan isim zaman, kata keterangan waktu yang dibaca nasab dengan mengira-ngira makna fi. Ya nih, beberapa contoh daripada isim zaman di sini yang disebutkan musannif seperti al-yauma, ya, al-lailata, ghudwatan, ya, bukratan, saharan, ghadan, ya, atamatan, sobahan, masaan, abadan, amadan, hinan, ya, qablu, ba'du, haitsu, id, yauma idzin, hina idzin, dan seterusnya, ya. Nanti untuk maknanya akan saya sebutkan beserta contohnya, ya. Loh, di sini kenapa misalkannya ada qablu? Nah, itu kan dibaca dhammah, atau ba'du itu dibaca dhammah juga, haitsu juga dhammah. Kemudian idz itu sukun, ya. Yauma idzin sama hina idzin kasratain. Kenapa? Ya karena memang ini lagi-lagi yang namanya ada yang simai, ya, sesuai dengan apa, ya, orang Arab gunakan. Jadi kita hanya mendengarkan yang mereka gunakan, ya kita ikuti, gitu aja. Ya, banyak kaidah-kaidah dalam bahasa Arab itu disebutnya samai. Jadi kita hanya mengikuti apa yang dibicarakan orang Arab, kita mendengarkan dan kita ulangi apa yang mereka ucapkan. Ya, kita nggak bisa merubah karena mereka yang punya bahasanya, ya, yang punya ibaratnya andil, ya, dalam penentuan dalam kaidah-kaidah bahasa Arab, ya. Contoh dari al-yauma, sumtu al-yauma, pada hari ini saya telah berpuasa. Ya, jadi kalau dari segi memaknai, untuk makna yang pas atau dilihat dari siyaqul kalamnya, yang mana yang harus didahulukan dan mana yang harus diakhirkan. Walaupun kata al-yauma di sini akhir, tapi tetap maknanya di awal, karena enaknya dalam bahasa Indonesia jadi dimaknainya awal. Pada hari ini saya telah berpuasa. Bisa juga saya telah berpuasa pada hari ini, boleh. Ya, cuman kan yang lebih enaknya yang pilih yang mana? Kan lebih enak pada hari ini saya telah berpuasa, ya. Ya, atakaftu al-lailata, pada malam ini, ya, saya telah beriktikaf. Azuruka ghudwatan, saya akan mengunjungimu pagi sekali. Ya, ghudwah itu pagi sekali. Nah, di sini ghudwatan dimaknai sesuai, ya, dengan susunannya, yaitu di akhir. Azuruka, saya akan, ya, mengunjungimu ghudwatan, pagi sekali. Ya, ingat, di sini ya sesuai dengan kita yang enak maknanya seperti apa, ya, kalau untuk memaknai. Hazuruka bukratan, saya akan mengunjungimu, ya, pagi sekali. Aji'uka saharan, saya akan mendatangimu pada waktu sahur. Aji'uka gadan, saya akan mendatangimu besok. Atika atamatan, saya akan datang kepadamu pada waktu petang, ya. Atamah itu waktu petang, sore hari, ya, mendekati sore. Atika sobahan, saya akan, ya, datang kepadamu di pagi hari. Atika masaan, saya akan mendatangimu di waktu sore. La ukallimu Zaidan abadan, saya tidak akan berbicara dengan Zaid selamanya. La ukallimu Zaidan amadan, saya tidak akan berbicara pada Zaid sepanjang masa. Qara'tu hinan, saya telah membaca, ya, sebentar. Hinan itu maknanya bisa sebentar, ya, ataupun maknanya bisa setahun penuh, ataupun bisa maknanya selama 40 tahun penuh.
Kemudian qara'tul Qur'ana lahadzatan. Saya telah membaca Al-Qur'an sebentar ya, lahadzatan itu sebentar. Qara'tul Qur'ana sa'atan. Saya telah membaca Al-Qur'an 1 jam, selama 1 jam. Qara'tul Qur'ana ba'dal asri. Ya. Di sini tetap nasab ya, ba'danya di sini. Saya telah membaca Al-Qur'an ya selepas asar. Amma ba'du. Nah, ketika ada amma maka ba'da ini jadi harokatnya dhammah. Ya, di sini fahwal khitab ya, khitabi al-Musa. Minal bait. Ya, ingat kalau setelah amma ba'du itu harus ada fa ya, fa-nya itu sebagai tambahan, huruf tambahan dari pada amma ya, berfungsi sebagai fa jawab. Amma ba'du fa akhruju minal bait. Adapun setelah itu saya keluar rumah. Akaltu samaka qabla subhi. Saya telah makan ikan sebelum subuh. Amma qablu fa anam ya. Adapun setelah itu saya amma qablu ya, tadi ba'du ya, berarti amma qablu. Adapun sebelum itu fa anam saya tidur ya. Wa min haitsu kharajta, dari sekiranya engkau keluar ya, fawalli wajhaka syatral masjidil haram, maka hadapkanlah wajahmu ke arah masjid haram. Yauma idzin tuhaditsu akhbaraha ya, pada hari itu bumi akan menceritakan tentang kabar-kabarnya atau berita-beritanya ya. Wa idz qala rabbuka, dan ketika Tuhanmu berbicara, lil malaikati, kepada para malaikat, inni ja'ilun, sungguhnya aku telah menjadikan fil ardi khalifah, di dalam bumi itu sebagai khalifah ya. Wa antum hina idzin tanzurun, wa antum, dan kalian hina idzin, pada saat itu, tanzuruna, kalian melihat ya. Tadi itu beberapa contoh daripada ya isim zaman ya. Sekarang adalah zaraf makan atau isim makan. Adalah isim makan, kata keterangan tempat yang dibaca nasab ya, tetap dibaca nasab dengan mengira-ngira makna fi juga ya. Seperti amama, khalfa, qaddama, wara'a, fauqa, tahta, inda ya, ma'a, iza'a, kemudian hidha'a, tilqa'a, thamma, dan huna. Contohnya masing-masing ya. Contohnya, jalastu amama syaikhi, saya telah duduk di depan guruku. Jalastu khalfa Zaidin, saya duduk di belakang Zaid. Jalastu qaddama al-amiri, aku duduk ya di depan amir. Jalastu wara al-amir, saya duduk ya di belakang amir. Jalastu fawqal mimbar, saya duduk di atas mimbar. Jalastu tahta saqfi, aku duduk di bawah naungan atau di bawah genteng. Jalastu inda Zaidin, aku duduk di sisi Zaid atau duduk bersama Zaid. Duduk dekat ya, dekat. Inda itu bisa dekat, bisa juga di sisi ya. Jalastu ma'a Zaidin, aku duduk bersama Zaid. Jalastu iza'a Zaidin, aku telah duduk di hadapan Zaid. Jalastu hidha'a, sama ya, aku duduk di hadapan Zaid juga. Jalastu tilqa'a Zaidin, sama ya, iza'a, hidha'a, dan tilqa'a itu artinya hadapan ya. Jalastu tilqa'a Zaidin, aku duduk di hadapan Zaid. Jalastu huna, saya duduk di sini. Jalastu thamma, aku duduk di sana. Jalastu yamina Zaid, aku duduk di sebelah kanan Zaid.
Jalastu shimala Zaidin, aku duduk di sebelah kirinya Zaid. Catatan duna, ya, duna, kalimat duna adalah zaraf dengan makna bawah atau lawan dari fauqa. Juga bisa bermakna amama, ya, wara'a, fauqa, dan bermakna sebaliknya, ya, diddu. Dan juga bermakna ghairu. Jadi banyak duna ini maknanya, ya. Contohnya laisa, yang bermakna ghairu, laisa fi maduna khamsi awaqin sadaqah. Ya, tidak ada dalam jumlah selain 5 awaq, ya, 5 awaq itu ya waraqah dhahab wal fiddah, ya. Jadi awaq itu emas, ya, emas dan perak, ya. Tidak ada 5 awaq sedekah, fi ghairi khamsi awakin, maksudnya tidak ada kurang, ya, atau tidak ada selain 5 awak, ya. Adapun, ya, untuk tugas kalian untuk membuat video ialah hafalan, ya, hafalan dari cukup, ya, untuk isim zaman dan isim makan saja hafalannya, ya. Di sini, ya, lumayan, ya, ada saya minta 10, ya, 10 isim zaman, ya, dan 10 isim makan, ya. Kemudian setelah kalian hafalkan beserta contoh, ya. Hafalkan beserta contohnya. Kemudian setelah kalian hafalkan, buat videonya, ya. Ingat, cara membuat videonya, jarak kamera dengan kalian sejauh 30 cm dan tidak boleh melihat catatan, ya. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.